lagi sahabat nostalgia bersama kami tentunya dalam acara Talkshow Indonesia Sehat. Seperti biasa sahabat nostalgia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik tentunya yang menarik untuk kita dengarkan bersama ya. Dan topiknya tersebut adalah terkait dengan warisan. Warisan kenapa jadi rebutan? Tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Hasan dan juga ada Dr. Endang. Ya, gimana kabarnya Bung Hasan, Dr. Endang? Alhamdulillah baik ya. Waduh, ini kita udah disuguhkan dengan topik yang rasanya nggak dibahas nggak enak, dibahas juga kok rasanya nggak enak juga. Serba salah Bung. Harus dibahas Bung. Tetap harus kita buka nih. Jangan kesampingkan dulu rasa Nggak soal enak. rasa dia. Karena soal rasa tuh nggak pernah bohong memang. Itu punya siapa itu Bung? Punya Kayaknya ada yang punya itu kayaknya. Punya bumbu masak dia. Misalnya ya kalau ini hal penting Bung ya. Iya. Makanya karena tidak enak tadi jarang dibahas. Betul. Ya. Maka lewat siaran Radio Lansia ini kita coba berikan ya pemahaman tentang warisan tadi ya. Iya, karena gini supaya nggak Bung. terjadi lagi ke depan apa rebutan-rebutan Jadi gitu, memang Bung. serba salahnya tadi kalau buat saya pribadi ini kan terkait dengan keberadaan orang tua. Ya artinya selama orang tua kita masih ada itu kan rasanya sangat tidak enak untuk membicarakan warisan. Tapi sayangnya seringkali memang ketika orang tua kita sudah tidak ada dan ketika kita mau berbicara masalah warisan ini akhirnya seringkali menjadi konflik. Ya, ada mungkin di antara beberapa anaknya yang sudah sukses, ada yang enggak. Sementara warisan kan tetap aja harus dibagi, harusnya dengan adil gitu. Nah, di sini kadang yang jadi konflik. Wah, saya harus dapat yang lebih banyak. Kan dia udah kerjanya udah bagus. Ini akhirnya membuat konflik gitu. Nah, seharusnya gimana nanganin ini gitu. Ini yang menjadi masalah, Bung. Ya, kalau sebenarnya untuk warisan, kalau dari perspektif Islam itu sudah ada yang ngatur. Oh ya, Namanya betul. pewaris namanya Ya. itu yang mengatur tentang bagian-bagian waris ya. Dan Itu siapa nanti saja yang dapat, betul. gitu. Dan secara undang-undang hukum juga sudah ada sebenarnya. ada sebenarnya, Cuman betul. karena kita tidak mencermati secara dalam soal hukum, nah tadi makanya banyak kita miss ya soal waris mewaris ini dan tadi ujungnya ribut. Tapi kalau tadi kata Bung Pandi memang dibicarakan waktu orang tua masih ada tuh nggak enak. Nggak enak, Ya betul. memang itulah yang terjadi di masyarakat kita. Iya. Ya. Umumnya warisan itu ketika orang tua udah nggak ada baru diomongin. Nah, Nah, ya, seringkali ya kalau semuanya berakhir dengan win-win ya nggak masalah. Cuman tidak sedikit Bung kita jumpai yang berakhir dengan cekcok keluarga lah. Betul, akhirnya kakak rebutan. Adik, iya kakak adik nggak tegoran lah, bahkan sampai keluarga tuh pecah. Pokoknya itulah Bung yang jadi tidak mengenakan soal warisan. Nah makanya nanti coba Dokter Enda mungkin sudah punya pandangan sendiri nih soal ini atau mungkin pernah bertemu dengan pasien-pasien yang juga berhadapan dengan soal waris mewaris ini, mungkin apakah pernah menangin nih dokter, mungkin karena si ibu atau si bapak ini udah lanjut, mungkin punya ada pesan atau mungkin jangan-jangan dokter pernah dititipin amanat ini jangan-jangan. Tuh. Ya. Ada untuk saya pribadi, ayah saya pada saat sebelum meninggal dan ibu saya mengeluarkan perhiasan. Oke. Sebelum meninggal ini perhiasan, yang ini buat anaknya kakak saya, bilang gitu. Yang ini buat kamu. Tapi sekarang aku simpan dulu. Iya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Yang ini dikasihin, yang ini simpan. Kalau rumah sih nanti bagi 2 aja. Tapi kalau masih pada punya uang, nggak usahlah dijual. Buat tempat singgah keluarga yang dari luar kota mau nyari kerjaan atau apa silakan untuk singgah nginep di sini gitu. Itu pesan orang tua saya dan sampai sekarang masih bisa saya pelihara. Tetapi ada beberapa pasien saya yang bercerita sambil menangis, dia bilang keluarganya 9. Kebetulan nih pasien ini bungsu. Karena warisannya orang tua ini benar sih, dia bilang tolong dong hak saya dibagi rata. Nanti aku ikut kalian aja gantian keliling karena 9 anaknya. Dibagi rata lah itu semua. Akhirnya
si ibu ini lebih memilih ke bungsunya dulu ikut. Nanti dia rencananya keliling gitu kan, karena 9. Sudah terbagi rata, pada saat satu titik yang dia masih bisa keliling, masih aman katanya. Tapi pada saat dia sakit kan berarti dia harus menetap di salah satu. Akhirnya menetapnya di si bungsu. Kebetulan si bungsu ini bekerja, tetapi dia lebih suka sama si bungsu. Di situ kelihatan kalau yang lainnya sudah tidak menengok, sudah tidak ngurusin lagi lah intinya ya. Jadi udah stay di situ ya, sih, jadi bingung akhirnya sampai yang bungsu ini mengambil keputusan demi ibunya. Dia sedih banget, kakak-kakaknya lupa sama orang tuanya. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk keluar kerja, berhenti kerja untuk mengurus ibunya. Saya bilang insya Allah untuk orang tua pasti kamu sukses usahanya, saya bilang gitu. Tapi memang terbukti sih, dia keluar. Ya sekarang saya belum tahu mau jualan apa dok, tapi kasihan ibu saya, di rumah nggak ada pembantu juga, jadi tetap harus saya yang merawat. Kakak-kakak saya sudah nggak peduli gitu loh. Akhirnya dia jalan dan sekarang lumayan sukses, alhamdulillah. Itu satu poin. Yang kedua, ini kan menderita sekali sampai ibunya nggak punya apa-apa ya. Jadi ibunya udah nggak punya harta karena udah dibagi rata. Ada tetangga saya juga, dia membagi sebagian hartanya kepada anak-anaknya, tetapi yang dia punya hanya sedikit. Jadi akhirnya pada masa tuanya, pada dia masa butuh uang, dia nggak pegang uang. Sebetulnya dia punya harapan untuk mereka memberi kepada orang tuanya, iya, tetapi ternyata harapan itu tidak ada, tidak memberi sesuatu uang atau apa kepada ibunya setiap bulan. Jadi makin hari barang-barang ibunya makin banyak yang dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, dari sini bukan saya memukul rata ya untuk terhadap anak yang dia tidak begitu ngurusin orang tuanya lagi setelah menikah, kemudian tidak terlalu peduli lagi sama orang tuanya. Yang sekarang adalah, walaupun yang tadi Pak Pande sama Pak Hasan bilang adalah ada hukum, memang benar sih ada hukum yang mengatur waris ya, ada tetapi kalau saya bilang disesuaikan saja dengan pada saat kita hidup. Jadi kalau dananya atau barangnya cuma itu aja, misalnya hanya rumah saja, nggak usah dibagi waris. Saya bilang apa sih, wasiat ya, mungkin bikin wasiat saja. Kalau saya nggak ada, silahkan dibagi berapa. Mendingan wasiat. Jadi jangan diberikan kepada anak-anaknya kalau memang dia tidak punya apa-apa, misalnya hanya rumah saja atau hanya mobil saja yang dia pakai untuk nyuruh orang nganter dia kemana, misalnya, udah nggak usah dibagi waris. Jadi biarkan miliki untuk barang untuk dia si ibu tersebut, supaya ibunya masih bisa untuk aktivitas, masih bisa untuk dapat uang, misalnya dari situ, misalnya mobilnya digojekin atau gimana, kan masih menghasilkan uang untuk ibunya. Jadi tapi kalau memang dia mampu ya dia berikan kepada anak-anaknya, tapi tetap harus ada uang di tabungan supaya dia bisa hidup sehari-hari. Tetap pada saat dibutuhkan adalah pada saat sehari-hari dia perlu uang, di mana anak-anak tidak memberikan, itu betapa sakitnya gitu. Jadi kalau bisa barang-barang yang memang adanya cuma sekian, dibikin wasiat saja, jangan diberikan semua. Jadi nggak semuanya langsung dibagi. Tidak. Kakak nomor 1 sekian, kakak nomor 2 sekian, nomor 3 sekian, nggak usah. Jadi ya itu kalau yang ada harta, yang kalau nggak ada ya apa yang mau diwasiatkan ya, tentunya nggak ada yang perlu yang diributkan. Karena ada yang rebutan, sudah ada juga nih. Suster saya waktu itu cerita, jadi rumahnya cuma 1, ibunya udah bilang ini jatah dari kamu, kakaknya jatah tanah di sana. Ternyata pada saat masih hidup kakaknya itu butuh uang, jadi kan jatahnya udah dijual. Selama ibunya masih hidup, ternyata sudah mulai ngorek-ngorek nih, ini nanti rumah ini jadi bagi 2 ya gitu.
Dan ini berbahaya kalau buat saya. Jadi memang perlu wasiat itu ditulis untuk mungkin ada satu keluarga yang dipercaya saja wasiatnya simpen di mana, untuk apa, supaya masa tuanya tidak terlalu sakit. Baik, kalau soal harta warisan ini ya, kalau sepanjang pengetahuan dokter, ini bagusnya diomongin ketika orang tua tuh masih hidup atau udah meninggal ini? Masih hidup. Bagusnya Kalau saya gitu bilang, ya? iya. Oke. Saya tidak akan memberikan apa-apa dulu ya ke kamu gitu. Tapi nanti saya akan tulis wasiat, disimpan, nanti kamu baca. Kalau mau diberikan sekaligus, soalnya kalau berikan wasiat sekarang sekaligus, ternyata dia punya tanah di sana butuh untuk dia berobat, untuk dia beli apa, kan kalau dijual, loh itu kan tanah saya kok dijual gitu. Kalau dikasih tahu sekarang kan itu tanah saya kan udah diwasiatin kok dijual. Jadi nggak usah diberitahu gitu. Karena wasiat itu bisa berubah. Ya misalnya sekarang simpan. Tapi yang tahu misalnya yang dipercaya, anak yang dipercaya ini misalnya, itu bisa berubah wasiat itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak usah diberikan dulu gitu. Nah kalau pengalaman dokter Endang adik-beradik untuk kan sudah kebetulan orang tua kan sudah pada berpulang semua nih. Bagaimana untuk pembagian waris tadi? Sudah menjalani wasiat atau berunding aja dari adik-beradik? Saya sudah memberikan informasi kepada karena bagian dari ibu saya bilang seperti itu, bagi dua ya, saya bilang ini ke anak-anaknya juga saya bilang, ini ada jatah kamu, ada jatah kamu dari separuh rumah ini, tapi separuh rumah ini, seharga rumah ini dijual. Tetapi kalau misalnya dijual kan sayang kenangan, jadi saya ganti dengan barang yang lain, tapi menunggu laku. Jadi kita udah kasih tahu, silakan dipromosikan, siapa yang mau promosikan silakan. Yang penting ini udah ada jatah kamu. Baik, ini dokter berapa bersaudara ini? Dua. Oh dua. Jadi nggak terlampau banyak yang kayak tadi kasus yang 9 bersaudara enggak, tinggal ngomong ke kakak, ayah tadi, kak ini bla 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 ini tadi ya. Dan mereka juga terima karena memang udah tahu juga seperti itu. Jadi nggak terlalu. Ya semoga nggak bermasalah untuk kedepannya. Oke, baik, nanti kita akan gali lebih dalam lagi ya setelah kita kasih yang satu ini melintas dulu. Daya tahan dan kesehatan tubuh memang akan menurun seiring usia. Stres, polusi, dan gaya hidup tidak sehat memicu berbagai penyakit menggerogoti tubuh. Namun, kini saya tidak terlalu khawatir lagi. Saya telah menemukan cara mengatasinya. Bio7, formula herbal yang diproses dengan cara fermentasi, mengandung antioksidan, multivitamin, dan mineral. Terbukti ampuh mengatasi berbagai macam penyakit. Minum 15 tetes 3 kali sehari sebelum makan. Bio7, jamu tetesnya Indonesia. Lanjut lagi, sahabat nostalgia, bapak ibu, opa oma, anda yang lagi menyaksikan dialog kami ini soal warisan kenapa jadi rebutan ya. Boleh jadi ini juga tengah menjadi pemikiran anda. Silakan boleh tulis di kolom komentar mengenai warisan ini. Apakah anda punya ganjalan atau punya pertanyaan? Boleh tulis, coba nanti kita akan tanggapi bersama ya terkait dengan pertanyaan soal warisan ini. Tulis di kolom komentar ya, Anda yang lagi nonton siaran ini, komen ya. Kita tengah membahas warisan kenapa jadi rebutan ya. Nah tadi Bung Pande sempat bicara bahwa warisan itu bagusnya diberikan, diamanatkan kepada yang bukan ahli waris atau anak-anak ini berarti ya. Ke siapa
Jadi ke pamannya, omnya, atau ke siapa jadi? Di luar orang-orang yang masuk dalam ahli Ahli waris. waris ya. Ada kriterianya itu ya Ada sudah ya sebenarnya. kriterianya. Kan kriteria ahli waris itu kan anak-anaknya, istri atau suami itu ahli waris juga. Gitu. Jadi kalau misalnya dia mau memberikan wasiat yang sepengetahuan saya itu adalah orang-orang di luar harta waris, apa yang penerima harta warisan. Jadi atau pewaris. dia harus si orang tua ini harus Iya. ngomong ke di luar itu. Iya, misalnya ini tanah ini saya sumbangkan untuk masjid. Itu wasiat. Pesan Itu ke kan anak-anak. masjid kan bukan pewaris, atau misalnya tanah ini Aku mau wakafkan saya misalnya. sumbangkan ke si Anu. Itu boleh, tapi batasannya pun ada. Jumlah yang diwasiatkan itu ada batasannya. Seberapa besar dia boleh memberikan wasiat kepada orang lain itu ada. Nggak boleh misalnya, semua harta saya wasiatkan ke ini, nggak boleh. Benar. Ya itu menurut aturannya ya. Iya, Tapi tadi aturannya saya ada. soroti pesan wasiat ini Nah, yang ini tadi. wasiat ini tidak memang boleh. disarankan diberikan ketika seseorang itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda dia, mungkin saya sudah waktunya. Itu seharusnya di masa-masa itu harusnya dia baru memberikan wasiat. Walaupun mungkin dari awal dia udah rancang. Seperti tadi disampaikan Dokter Endang udah ditulis. Udah ditulis nanti dia sendiri tapi tanpa sepengetahuan orang lain. Misalnya dia udah buat nanti yang tanah ini akan saya wasiatkan untuk siapa. Itu mungkin bisa dia simpan. Ketika misalnya dia sudah mungkin sakit-sakitan atau apa, boleh dia sampaikan itu. Dan sebaiknya memang disampaikan tidak hanya untuk satu orang. Kalau dia misalnya punya anak 2, 3, ya sampaikan di depan mereka. Supaya semuanya tahu bahwa memang ada wasiat dari orang tuanya yang nggak boleh dilanggar. Karena menjalankan wasiat itu selama itu memang sesuai dengan hukum itu wajib. Jadi sebelum dibagi harta itu wasiatnya itu harus dilaksanakan. Nggak boleh enggak. Ada saya kasus untuk saya pribadi, orang tua saya itu dapat dari kakaknya, tapi secara hukum. Jadi yang harus didapatkan anaknya banyak tuh, kakaknya Anak ayah kakak, saya, anaknya kakak saya 1, tapi cucunya 6, sehingga di situ ditulis tuh untuk anaknya 1, untuk cucunya 6, jadi 7. Kemudian ditambahnya untuk ayah saya, tapi ayah saya nggak mau dibagi ke saya sama ke kakak saya, tapi secara hukum, Mbak. Aku nggak ngerti apanya ya. Hukum, maksudnya dipakai notaris atau Iya, pakai pakai apa? notaris, Oke. pakai notaris. Jadi jelas di situ ya. tercantum. Nanti kalau misalnya meninggal, tanah yang di jalan ini, jalan raya ini akan diberikan untuk 8 orang. Itu sempat ribut. Sempat pada saat meninggal dia bilang sama orang-orang kalau kita ingin memiliki hartanya. Padahal saya masih kecil kan, masih SMA waktu itu. Saya bilang gimana memiliki, saya aja nggak tahu, tapi saya tahu. Wah, karena bikinnya waktu itu saya ikut gitu sama bude saya ikut. Tapi saya nggak tahu urusannya lah gitu pokoknya. Nah, terus udah gitu suatu saat pokoknya itu sempat ramai lah. Nanti kalau terjual itu tanah, saya untuk anak-anak saya saja tanpa yang 2 orang yang itu. Tapi ternyata ada yang dikasih sama bude saya, dikasih lembaran notaris, gitu. Ditelepon, diingetin, jangan lupa itu ada jatah 2 orang, saya sama kakak saya. Kakak saya udah gini, udah agak marah, kakak saya kan udah lebih dewasa. Jadi kalau misalnya itu memang dia mau ambil ya silahkan ambil, gitu. Memang kalau memang dia pengen ngambil harta itu silahkan ambil, gitu kan. Gitu. Kalau saya masih nggak mudeng, jadi nggak ngerti mau ngomong apa gimana, nggak ngerti. Karena tuh harta dari bude om ya atau tante ya. Bude itu tante. kakaknya bapak. Nah terus habis itu suatu saat mungkin dia banyak masalah, karena kan setiap harusnya kontrakan itu juga kita dapatkan karena 1000 meter ya, jadi kontrakan itu harusnya kita dapat, tapi saya udah ngerti tuh, udah menikah, kita nggak pernah dapat lah dari mulai dia kontrakin karena belum terjual. Pas itu mungkin banyak masalah, akhirnya dia sadar sendiri mungkin, akhirnya pas terjual kita dipanggil, karena dia bilang
ini kayaknya harus terbagi, dia bilang gitu. Jadi kamu datang ambil hak kamu katanya gitu. Oh gitu. Ya rezeki ya, alhamdulillah. Baik. Ya itu harusnya resmi di notaris. Baik, Gitu. ini Aku nggak ngerti itu di notaris itu apa namanya itu. Nah ini kita kan dalam hal ini konteks ini menyoroti ya soal warisan kenapa jadi rebutan. Sementara kan ini kan ada dasar hukum sebenarnya ya. Satu secara hukum negara dan hukum Islam sudah ada. Aku nggak tahu kalau yang lain ya. Ada juga hukum adat, ada juga. Hukum adat betul. Setuju. Jadi sebenarnya tergantung pilihan kesepakatan keluarga. Ya. Kita mau ngikutin hukum apa? Baik. Oh, keluarga sepakat ya. Baik, dalam hal ini aku mau menyoroti dulu nih, Bung Pande, Dr. Endang. Kalau diantara Bapak Ibu Opa Oma ada ahli hukum misalnya ya, yang menonton siaran, tolong bantu komentar ya. Apa saran saja karena Bung Pande ini sarjana terbaik IPB pertanian. Nah, Dr. Endang ini dokter ahli herbal. Lah kalau aku nih ya ganteng doang sih sebenarnya nggak kuliah. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya kita mencoba mengangkat topik ini lebih dari sisi pengingat lah, psikologi saja. Ya. Jangan sampai misalnya nanti sahabat nostalgia gitu ya karena merasa sungkan atau hal-hal yang lain akhirnya tidak pernah membicarakan masalah harta kepada anak-anak. Ya, jadi satu yang omongan penting. Tapi nggak pernah diungkapkan gitu. Karena bagaimanapun nggak mungkin juga gitu nanti nggak enak gitu ya, bisa jadi bahan guncingan orang. Misalnya bagaimanapun kita akan menemui ajal pasti gitu ya. Setelah kita meninggal akhirnya harta kita dari sahabat nostalgia akhirnya jadi rebutan, perselisihan, jadi guncingan orang. Wah kasihan ya bapak ini setelah meninggal anaknya jadi ribut semua, malah bunuh-bunuhan. Ini kan jadi nggak enak. Makanya memang ini meski tidak enak untuk dibicarakan, tapi mau tidak mau harus masuk ke ini ke hal tersebut ini ya. Itu ya Bapak Ibu Opa Oma, sudah banyak kita mendengar menyaksikan berbagai berita liputan pengalaman dari teman atau jangan-jangan keluarga sendiri yang terpecah belah, ribut, bahkan ya tadi ya macam-macam lah gara-gara harta warisan ya, macam-macam ya, dari orang tua lah, dari nenek, dari macam-macam ya. Makanya lewat dialog ini mampunya kita berbagi pengalaman pengalaman aja kita untuk menjadi satu refleksi pelajaran ya, agar Bapak Ibu Opa Oma Om Tante ya bisa menjadi pengingat ya soal warisan ini tadi ya, karena hampir jarang media-media yang membahas tuntas mengenai topik warisan ini tadi. Biasanya sih mereka memang mengangkat Taufik jadi Taufik mengangkat saya. Iya betul, tetangga saya juga mengangkat topik warisan berdasarkan hukum yang benar kan, jadi lurus gitu. Sedangkan di masyarakat itu nggak semuanya lurus yang seperti tadi saya terangin gitu. Ada yang pakai notaris, ada yang pakai pesan, ada yang pakai wasiat gitu-gitu kan. Nah ini kalau pandangan saya sih sebetulnya pada saat hidup kalau memang benar-benar itu jelas dan sepakat seperti tadi Pak Pande bilang, kalau memang dia menulis pesan ya harus kesepakatan semua kan, harus tahu semua, harus sepakat ya, harus tahu semua kan hak orang tua, dimana mungkin orang tua tahu misalnya rumah ini yang ngebangun siapa, kalau mau dibagi rata ya enggak lah, kasihan lah dia kan yang ngeluarin duit banyak, mungkin ada faktor-faktor yang seperti itu pasti ada. Dan ini buat saya adalah nggak semudah yang seperti hukum berlangsung, berarti kan ada dua. Apakah ini saya nggak ngerti ya, apakah ini boleh gitu, misalnya kita di luar yang hukum tapi kita melakukan seperti ini yang memang orang tua tahu ini dana dari siapa, rumahnya, mobilnya, semuanya, makanya diberikan ke yang banyak. Apakah ini boleh? Apakah memang kalau sepakat ya aman-aman saja, nggak apa-apa. Aku nggak ngerti. Biasanya kalau untuk warisan ini, biasanya kalau ini melibatkan notaris, Bung Pande, dokter ya. Karena ada notaris yang duduk di situ yang merumuskan dan mengeluarkan secara negara ya, secara hukum. Biasanya ada akta notaris, makanya tadi salah satunya termasuk di sana adalah warisan ya. Nah, namun di balik itu semua, aku mau minta pendapatnya Bung Pande, Dr. Endang ya, untuk menjawab sebuah pertanyaan besar ya dari Bapak Ibu Opa Oma yang lagi menyaksikan siaran ini. Nah, dari sekian banyak persoalan soal warisan ini ya, ini kalau kita lanjutkan ini bisa 30 episode ini. Menurut Anda, bagaimana soal warisan ini agar tidak menjadi konflik di antara keluarga-keluarga sahabat nostalgia ini? Iya,
Kalau saya pribadi sih memang harus ada kesepakatan ya antara keluarga. Mau dibawa kemana? Mau kita membaginya ini atas berdasarkan apa? Kalau keluarganya adik, anak, terutama anak ya. Iya, anak. Mau hukum tata Siapa negara. yang ngomong ini Bung Made? Si pemberi waris atau omnya atau siapa? Si ahli gitu loh? waris. Si Ahli waris. ahli waris berarti anak-anaknya dong. Iya. Oke. Kesepakatan gitu ya. Apalagi seperti tadi kita sampaikan bahwa sebenarnya hal ini seringkali dibicarakan ketika orang tua kita dua-duanya udah nggak ada. Otomatis kan harus ada kesepakatan dari anak-anaknya ini. Nanti ada penengahnya atau saudara yang ikut menengahi mungkin bisa gitu ya. Tapi tetap harus kata mufakat dari si anak-anaknya atau si ahli waris. Mau berdasarkan hukum negara, mau berdasarkan keagamaan, hukum agama ataupun tadi hukum adat. Tergantung. Nah, dari situ baru sepakat. Kalau misalnya udah sepakat ya sudah, baru jalanin. Anaknya 3 nih. Ya, anak yang satu pengen hukum adat, anak kedua pengen hukum negara, anak ketiga pengen hukum kesepakatan aja. Jadi nggak ketemu nih Bung nanti Bung. Iya, makanya harus ada penengah. Ya kan misalnya ada penengah nih. Kalau Siapa misalnya yang diajak terjadi misalnya anaknya ya dipanggil? paling saudara yang terdekat. Saudara tua Ada lah, adiknya paling, ya. bapak ataupun Ya, misalnya itu kakaknya tadi maksud bapak saya. kita atau siapapun. Kalau misalnya ini pemuka, kalau misalnya tidak ada lagi ya mungkin pejabat apa namanya, misalnya RT, RW atau kepala desa gitu. Karena apa? Ini yang bisa mendengar. Kalau misalnya tiga-tiganya punya tempat tiga, nggak mungkin jalan kan. Harus ada penengahnya. Iya betul. Jadi harus ada penengah ya. Kalau Iya. nggak ini bisa sampai Nggak bertahun-tahun ini urusannya ya. Betul. Tadi ya. Kalau dari dokter bagaimana dok? Untuk soal warisan ini. Kalau sudah meninggal sih memang harusnya berdasarkan hukum kalau saya. Kalau sudah Kembali meninggal. ke hukum negara Iya. ya. Tapi kalau sebelumnya sudah mereka inisiatif membagi waris, ya jangan sampai habis untuk yang orang tua tersebut. Itu aja sih pesan, jangan sampai habis supaya dia punya simpanan dana untuk kehidupannya, kira-kira berapa tahun lagi dia masih bisa hidup dengan uangnya gitu loh. Baik. Ngomongin soal waris ya Bapak Ibu, sahabat nostalgia, memang nggak enak ya, apalagi kalau orangnya masih ada ya. Tapi nggak diomongin itu berpotensi lebih nggak enak lagi di kemudian hari ya. Kalau saya berprinsip ya lebih baik pahit-pahit di awal, Bung dokter ya. Di pahit-pahit di awal, tapi belakang itu jadi enak daripada manis-manis di awal. Kalau manis-manisnya udahlah itu kan masih ada ini nggak enak kita nih banyak tuh banyak kasus untuk begitu. urusan belakang Pak atau Bu nanti aja kita nah tahu-tahu ya akhirnya lebih baik dari awal ya. Kalau punya anak-anak adik-beradik ya ayo bicarakan dari awal. ngomongin soal itu tadi ya Bapak Ibu Opama sahabat nostalgia. Mudah-mudahan sekelumit topik tentang warisan ini bisa menjadi sebuah pemantik ya. Kesabaran kita dan kesadaran kita untuk mencermati soal warisan supaya apa Bung Made? Iya, supaya semuanya tenang. Tidak. Dan satu lagi mungkin gini Bung, sorry saya akhirnya agak sedikit kembali lagi bahwa warisan itu tidak hanya masalah hak. Hak itu artinya yang kita dapat, tapi warisan itu pun termasuk kewajiban. Kalau misalnya orang tua kita punya hutang, maka yang berhak berkewajiban untuk menyelesaikan itulah si ahli waris. Jadi jangan mau senangnya aja. Baik gitu. Ya. Oke, itu tadi ya Bapak Ibu sahabat nostalgia. Silakan komen di bawah ya, berikan komentar Anda ya terkait mengenai masalah warisan ini. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di Talkshow Indonesia Sehat berikutnya. Dadah.